Saudara Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki Pekan Paskah yang keempat. Sejak tahun 1963, Gereja telah menetapkan hari Minggu Panggilan Sedunia. Tepatnya di hari Minggu Paskah yang keempat, atau disebut juga Hari Minggu Gembala yang Baik. Jadi hari ini bersama dengan Gereja Semesta kita memperingati Hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-59. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Yesus yang ditulis oleh Yohanes dalam Injilnya, di mana Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Hari Minggu Panggilan Sedunia secara khusus kita intensikan untuk berdoa mohon pertumbuhan panggilan sebagai imam biarawan biarawati. Tentu saja sebagai umat Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga gereja kita sampai akhir zaman. Sebagai apapun kita dipanggil, tentunya menjadi tanggung jawab kita, sekalipun dalam hidup berkeluarga, karena rahmat panggilan, benih-benih panggilan sebagai biarawan, biarawati, ataupun imam, lahir di tengah keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sedikit sharing tentang panggilan yang saat ini saya jalani. Pada awalnya tentunya tidak mudah untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Kadang panggilan itu dekat, kadang panggilan itu terasa jauh. Tetapi yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membuat keputusan. Awal panggilan saya untuk membuat keputusan, ada ketakutan yang luar biasa. Tidak pernah saya memiliki keberanian ketika saya tetap ragu. Apakah iya saya dipanggil? Apakah kalau misalnya saya memutuskan untuk menjadi biarawati, nantinya saya akan tetap setia? Bagaimana kalau nanti saya akhirnya harus keluar? Tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita juga mendengarkan bisikan-bisikan Tuhan, suara-suara Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Satu yang menguatkan saya adalah kata-kata dari Pak D saya. Ketika beliau bertanya, "Kapan jadinya masuk biara?" Saya masih takut. Takut apa? Takut kalau nanti saya keluar. Lalu pada saya mengatakan, hanya orang yang bodoh, yang takut dengan sesuatu yang belum dijalani, sesuatu yang belum tahu nantinya seperti apa. Sejak itulah saya memiliki keberanian untuk membuat sebuah komitmen. Saya harus berani meninggalkan pekerjaan saya akan masuk biara dan saya akan minta izin dari orang tua. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai apapun kita dipanggil. Baik sebagai imam, biarawan, biarawati, ataupun sebagai orang tua di tengah keluarga. Kita memiliki panggilan yang berbeda, tetapi Tuhan meminta satu hal yang sama, yaitu kesetiaan. Setiap panggilan pasti memiliki pergulatan, membutuhkan perjuangan yang berbeda-beda. Tetapi kita membutuhkan kesetiaan dengan segala tantangan, cobaan yang harus kita hadapi. Pasti tidak mudah, tetapi dengan mengandalkan rahmat Tuhan yang percaya bahwa kita menjadi seperti saat ini karena Tuhan sendiri yang menghendaki, Tuhan sendiri yang memanggil, pasti Tuhan juga akan memberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan untuk setia. Kalau ditanya apakah saya bahagia?
Ya, saya bahagia karena motivasi panggilan hidup saya untuk menjadi suster karena saya ingin bahagia. Mempertahankan kebahagiaan itu juga membutuhkan perjuangan. Tentunya, kesetiaan bukan hanya saat ini, tetapi kesetiaan adalah ketika saya nantinya dipanggil Tuhan tetap sebagai seorang suster. Maka marilah kita bersama-sama menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan penuh kesetiaan dan tetap mengandalkan rahmat-rahmat yang Allah telah sediakan. Tanpa pertolongan Tuhan tentunya kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan pasti kita pun akan jatuh di dalam godaan dan cobaan dunia. Semoga kita senantiasa dimampukan untuk tetap menjaga panggilan di dalam gereja kita. Sebagai orang tua, janganlah pernah ragu untuk melepaskan anak-anak, mendukung anak-anak untuk menjalani panggilan mereka, bahkan untuk menjadi imam biarawan biarawati. Untuk anak-anak muda, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan, karena pasti rahmat Tuhan cukup untuk kita. Dan sebagai imam biarawan biarawati, marilah kita tetap menjaga rahmat panggilan itu dan tetap berjuang untuk setia. Berkat Tuhan memampukan kita semua.